Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Silvani Kasriani, NPM 2441135, class MNG 24C, Prodi Management. Will present material intelligence international trade. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merujuk pada pertukaran barang dan jasa lintas negara. Dalam ilmu ekonomi mikro, perdagangan internasional penting untuk dipelajari karena memiliki dampak besar bagi efisiensi ekonomi, distribusi sumber daya, dan kesejahteraan konsumen serta produsen. Argumen utama yang sering digunakan untuk mendukung pembatasan perdagangan internasional adalah yang pertama, proteksi terhadap industri dalam negeri. Proteksionisme, yaitu pembatasan perdagangan, dapat melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri yang tidak adil atau dari barang impor yang lebih murah yang dapat merugikan produsen dalam negeri. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga pekerjaan dan mendorong pertumbuhan industri lokal. Contohnya, pengenaan tarif import atau kuota untuk barang-barang tertentu seperti produksi tekstil atau baja. Yang kedua, keamanan nasional. Negara dapat membatasi perdagangan dalam sektor-sektor yang dianggap krusial untuk keamanan nasional, seperti teknologi tinggi, senjata, dan sumber daya alam tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah ketergantungan pada negara asing yang dapat membahayakan kedaulatan atau keamanan negara kita. Contohnya, larangan ekspor teknologi canggih atau bahan baku penting ke negara yang dianggap sebagai ancaman. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Pembatasan perdagangan dapat diterapkan untuk mencegah impor barang yang diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan atau yang menggunakan standar lingkungan yang lebih rendah daripada yang diterapkan di negara pembatas. Hal ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup domestik. Contohnya, pembatasan impor produk-produk yang tidak memenuhi standar lingkungan tertentu, seperti produk yang dihasilkan melalui deforestasi atau mengandung bahan kimia berbahaya. Yang keempat, perlindungan terhadap industri baru atau berkembang. Advanced Industry Arguments. Negara yang baru berkembang atau yang sedang membangun industri baru mungkin memerlukan perlindungan sementara terhadap impor agar industri domestik mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa tekanan langsung dari pesaing internasional. Contohnya, pengenaan tarif atau subsidi untuk industri teknologi atau manufaktur baru di negara berkembang. Yang kelima, perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil. Pembatasan perdagangan dapat digunakan untuk melawan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti dumping, penjualan barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi, atau subsidi yang diberikan oleh negara lain untuk barang-barang tertentu. Contohnya, penggunaan anti-dumping duties untuk mencegah perusahaan asing menjual barang di bawah harga pasar yang merugikan produsen dalam negeri. Yang keenam, stabilisasi harga dan pasokan. Negara dapat membatasi perdagangan untuk memastikan harga barang-barang tertentu tetap stabil atau untuk mencegah krisis pasokan. Hal ini seringkali terjadi dalam komoditas penting seperti makanan atau energi. Contohnya, pembatasan ekspor beras atau minyak untuk memastikan pasokan cukup untuk kebutuhan domestik. Yang ketujuh, perlindungan terhadap pekerjaan dan standar ketenaga kerjaan. Negara dapat membatasi impor barang yang diproduksi di negara lain dengan kondisi kerja yang buruk atau standar ketenaga kerjaan yang lebih rendah. Ini bertujuan untuk melindungi pekerja dalam negeri dan mendorong standar sosial yang lebih tinggi di seluruh dunia. Contohnya, pembatasan terhadap barang yang diproduksi dengan kerja anak atau di pabrik dengan kondisi kerja yang tidak aman. 8. Pengaturan neraca pembayaran. Negara dapat membatasi impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan atau menstabilisasikan mata uang domestik, terutama yang terjadi ketidakseimbangan perdagangan yang parah. Contohnya, pembatasan impor barang atau konsumer untuk mengurangi pengeluaran devisa. Manfaat perdagangan internasional ada beberapa. Yang pertama adalah sosialisasi dan efisiensi. 2. Peningkatan pilihan konsumen. 3. Skala ekonomi. Dan yang keempat adalah akses sumber daya. Adapun hambatan perdagangan internasional, yang pertama adalah tarif. 2. Kuota impor. 3. Subsidi ekspor.
4. Larangan perdagangan dan regulasi non-tarif. Adapun dampak perdagangan internasional, yang pertama distribusi kesejahteraan, 2 pekerjaan dan upah, 3 ketimpangan ekonomi, dan yang terakhir adalah ketergantungan ekonomi. Jadi dari materi ini saya menyimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah komponen Jadi dari materi ini saya menyimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah komponen penting dalam ekonomi global. Meskipun membawa manfaat besar dalam ekonomi, efisiensi, dan pilihan konsumen, kebijakan perdagangan yang hati-hati diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Perdebatan mengenai dampak perdagangan terhadap ketenagakerjaan, distribusi pendapatan, dan kedaulatan ekonomi tetap relevan dan menantang. That's all the material I can convey. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.